Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gunanadi Kusuma dari kelas 1A Pagi BJM NPM 2110020028. Saya ingin menjelaskan tentang pengawasan atau controlling. Oke, di sini masuk di pengawasan. Pengawasan adalah suatu usaha sistematik atau menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan serta koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. Oke, di sini memasuki tipe pengawasan. Tipe pengawasan ada 3 sebagai berikut. 1. Pengawasan pendahuluan dirancang atau mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpang dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. 2. Pengawasan konsekuren adalah pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan concurrent control. 3. Pengawasan umpan balik dikenal sebagai past action control, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Di sini ada tahap-tahap pengawasan, yaitu penetapan standar pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengambilan tindakan, koreksi bila perlu, pembandingan dengan standar evaluasi, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Di sini memasuki standar pengawasan. Standar pengawasan adalah standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kuota, dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar. 2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Penetapan standar pengukuran dan sistem monitoring ditentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu, tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Dan yang ketiga, pengukuran pelaksanaan kegiatan. Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Yang keempat, pembandingan pelaksanaan dengan standar evaluasi. Tahap kritis dari proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Yang kelima, pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin ditambah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersama. Dan yang keempat, terpusat pada titik pengawasan strategi. Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang di mana penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan fatal. Kontrol